Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kecurangan terkait liabilitas. Nama anggota kelompok kami terdiri dari Rizky Susanti, Muhammad Hidayatur Rauf, Ilmi Nurma Islami, Alkifa Wahyuning Tias, Nabila Wahidatur, Disa Wahyud Fitria, dan Nanda Sayyidah. 1. Cara manipulasi liabilitas. Kecurangan dalam liabilitas merupakan kecurangan yang sulit dideteksi oleh auditor. Auditor menggunakan prosedur auditor yang dapat diprediksi, yang diwajibkan dalam standar audit yang berlaku umum. Ini dapat memungkinkan pelaku untuk menemukan cara menyembunyikan kecurangannya dari auditor yang bekerja sesuai standar audit yang berlaku umum. Jadi, karena standar audit yang berlaku umum, pelaku bisa memperkirakan kira-kira di mana dia bisa melakukan kecurangannya, di mana celah dia bisa melakukan kecurangannya. Pelaku menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan kecurangannya. Di antaranya, yang pertama, kolusi dengan pihak dalam dan luar. Yang kedua, pemalsuan data. Yang ketiga, kebohongan oleh manajemen dan pihak penting lainnya. Yang keempat, transaksi fiktif. Dan yang terakhir yaitu dokumen fiktif. Kecurangan yang melibatkan liabilitas biasanya dilakukan dengan cara yang lebih kompleks, tidak hanya sekedar mencatat kurang saji atau menyembunyikan liabilitas. Salah satu caranya adalah restrukturisasi dan cadangan-cadangan liabilitas lainnya secara tidak sesuai. Identifikasi exposure kecurangan liabilitas yang kurang saji. Utang dagang yang kurang saji. Nilai utang dagang dapat menjadi kurang saji melalui kombinasi dari tidak mencatat pembelian atau mencatat pembelian setelah akhir tahun. Yang kedua, mencatat nilai retur pembelian atau potongan pembelian yang lebih saji. Yang ketiga, membuat seolah-olah liabilitas telah dibayar atau dihapuskan padahal belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Nurma Islami akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nilai liabilitas yang masih harus dibayar kurang saji. Liabilitas yang masih harus dibayar yang seharusnya tercatat pada akhir periode akuntansi tapi tidak dilakukan, seringkali bernilai jutaan dolar. Beberapa liabilitas yang masih harus dibayar diantaranya adalah utang gaji, utang pajak penghasilan, utang sewa, utang utilitas, utang bunga, dan lain-lain. Ketika liabilitas ini tidak dicatat atau nilainya kurang saji, laba bersih akan menjadi lebih saji, karena sisi debit lainnya dari akun yang masih harus dibayar merupakan akun-akun biaya. Cara termudah dalam mengidentifikasikan exposure kecurangan terkait liabilitas adalah dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai transaksi yang melibatkan liabilitas dan yang dapat disajikan terlalu rendah, sehingga mengakibatkan adanya kurang saji pada liabilitas. Dalam mengidentifikasikan ini, perlu dipahami dulu tipe organisasinya, karena setiap perusahaan yang berbeda akan memiliki liabilitas kecurangan dan exposure yang berbeda pula. Berikut adalah transaksi-transaksi terkait liabilitas. Transaksi pertama, pembelian persediaan, akun-akun yang menyertai, persediaan utang dagang, skema kecurangan. 1. Mencatat utang dagang pada periode berikutnya. 2. Tidak mencatat retur pembelian. 3. Nilai retur pembelian dan potongan pembelian yang lebih saji. 4. Mencatat pembayaran yang dilakukan pada periode akhir sebagai pembayaran yang dilakukan pada periode awal. 5. Kecurangan mencatat pembayaran. Transaksi kedua, pengakuan atas gaji dan upah dan liabilitas yang masih harus dibayar lainnya. Akun-akun yang menyertai biaya pajak penghasilan, biaya gaji, macam-macam biaya, utang gaji, utang pajak penghasilan, berbagai liabilitas yang masih harus dibayar. Skema kecurangan. 1. Tidak mencatat liabilitas yang masih harus dibayar. 2. Mencatat liabilitas yang masih harus dibayar pada periode berikutnya. Transaksi yang ketiga, penjualan produk.
akun-akun yang menyertai piutang dagang, pendapatan penjualan, pendapatan diterima di muka. Skema kecurangan 1 mencatat pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan saat ini. Transaksi yang keempat, penjualan jasa, pembayaran kembali deposit atau pembelian kembali sesuatu pada masa yang akan datang. Akun-akun yang menyertai biaya garansi atau jasa, liabilitas jasa atau garansi. Skema kecurangan 1 tidak mencatat liabilitas garansi atau jasa. 2 mencatat liabilitas secara tidak lengkap. 3 mencatat deposit sebagai pendapatan. 4 tidak mencatat kesepakatan dan komitmen kembali. Transaksi yang kelima, peminjaman uang. Akun-akun yang menyertai kas, utang wesel, utang hipotek, dan lain-lain. Skema kecurangan 1 meminjam dari pihak-pihak terkait bukan pada transaksi yang wajar. 2 tidak mencatat liabilitas. 3 meminjamkan dengan jaminan kepemilikan atas aset. 4 menghapuskan liabilitas. 5 mengklaim liabilitas sebagai utang pribadi bukan utang entitas. Transaksi yang keenam, pengakuan liabilitas bersyarat. Akun-akun yang menyertai kerugian atas kontingensi, kerugian atas utang. Skema kecurangan 1 tidak mencatat kemungkinan ada liabilitas. 2 mencatat liabilitas bersyarat pada jumlah yang terlalu rendah. Mengakui pendapatan diterima di muka berarti liabilitas sebagai pendapatan. Kategori ketiga, liabilitas yang mungkin digunakan secara sengaja nilainya kurang saji atau nilainya lebih saji pada kasus cadangan Kuki-Jar adalah pendapatan diterima di muka. Kadang kas diterima sebelum jasa diberikan atau sebelum pengiriman barang. Juga beberapa perusahaan bisa jadi meminta pelanggan memberikan deposit atas barang atau jasa di masa yang akan datang, yang dengan sengaja dicatat sebagai pendapatan. Jadi, ketika konsumen melakukan pembayaran di muka atas jasa atau pembelian produk yang dilakukan, maka jurnal yang harus dicatat yaitu mengakui kas yang diterima dan liabilitas atas barang atau jasa di masa yang akan datang. Kemudian, ketika jasa sudah diberikan atau barang tersebut sudah dikirimkan, maka jurnal liabilitas tersebut harus dihapuskan dan pendapatan harus segera diakui oleh perusahaan. Selanjutnya, pencatatan kewajiban di masa yang akan datang secara tidak lengkap. Kategori keempat yaitu pencatatan kewajiban di masa yang akan datang secara tidak lengkap seperti kewajiban garansi atau jasa. Juga merupakan jenis kecurangan yang dapat dengan mudah dilakukan dan hasilnya nilai laba bersih yang lebih saji serta nilai liabilitas yang kurang saji. Sebagai contoh, setiap waktu industri otomotif skala besar menjual mobil dengan menyediakan beragam kesempatan garansi seperti 3 tahun dengan jarak tempuh 36.000 mil. Dilihat dari contoh tersebut dan berdasarkan prinsip kesesuaian, maka perusahaan harus mencatat biaya dan juga liabilitas pada periode di mana pendapatan atas mobil yang dijual tersebut diakui, karena biaya dan liabilitas diekspektasikan terjadi terkait dengan jasa yang dilakukan atas kesepakatan garansi tersebut. Namun perusahaan dapat membuat nilai liabilitas ini kurang saji dengan cara tidak mencatatnya sama sekali atau mencatatnya dengan jumlah yang terlalu rendah. Pokok pembahasan yang ketiga, tidak mencatat atau mencatat berbagai jenis utang secara tidak lengkap. Cara untuk mencatat utang atau liabilitas yang serupa secara tidak lengkap diantaranya adalah 1. Tidak melaporkan atau mencatat utang pada pihak terkait secara tidak lengkap.
2. Meminjam tapi tidak mencantumkan nilai utang yang muncul karena adanya batasan kredit yang diperbolehkan atau line of credit. 3. Tidak mencatat nilai maksimum pinjaman yang terjadi. 4. Mengajukan klaim bahwa utang yang telah dihapuskan oleh pihak kreditur. 5. Mengajukan klaim bahwa utang yang ada dalam pembukuan perusahaan adalah utang pribadi dari pemilik atau pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dan bukan utang perusahaan. Saya, Nabila Wahidatur, akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Liabilitas bersyarat yang tidak dicantumkan. Statement of Financial Accounting Standard nomor 5, akuntansi untuk kontingensi, mengharuskan liabilitas bersyarat untuk dicatat sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan adanya kerugian atau pembayaran bersifat mungkin. Jika kemungkinan adanya kerugian adalah kemungkinan yang cukup beralasan, maka liabilitas bersyarat harus diungkapkan dalam catatan sebuah laporan keuangan. Jika probabilitas kerugian bersifat jauh, tidak ada keharusan untuk mencantumkan liabilitas bersyarat dalam laporan keuangan. Liabilitas bersyarat dapat digunakan secara curang untuk melakukan salah saji pada laporan keuangan melalui penyajian perkiraan probabilitas keterjadian secara tidak lengkap dan tidak mencatat atau mengungkapkan liabilitas bersyarat dalam laporan keuangan. Yang keempat, mendeteksi indikator kecurangan liabilitas yang kurang saji. Dalam mendeteksi kecurangan terkait dengan liabilitas yang kurang saji, dapat difokuskan dalam 2 indikator, yaitu yang pertama adalah indikator analitis dan yang kedua adalah indikator akuntansi atau dokumentasi. Indikator analitis. Indikator analitis terkait adanya nilai utang dagang yang kurang saji, biasanya berhubungan dengan saldo-saldo yang dilaporkan dinilai terlalu rendah. Indikator analitis dari pengakuan pendapatan diterima di muka sebelum waktunya melibatkan adanya liabilitas di awal yang terlihat terlalu rendah dan akun pendapatan terlihat terlalu tinggi. Indikator analitis tidak sepenuhnya dapat membantu dalam menemukan adanya liabilitas bersyarat yang tidak dicatat. Akun-akun ini susah untuk diproyeksikan karena saldo sebelumnya yang digunakan sebagai pembanding atau cara untuk membangun ekspektasi pada akun liabilitas bersyarat biasanya tidak ada. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Indikator akuntansi atau dokumentasi. Indikator dokumentasi yang terkait dengan semua jenis kecurangan liabilitas yang kurang saji adalah yang pertama, transaksi yang tidak dicatat secara lengkap atau secara tepat waktu dan mencatat jumlah secara tidak tepat. Yang kedua, dokumen-dokumen yang hilang. Yang ketiga, barang-barang yang tidak bisa dijelaskan dalam proses rekonsiliasi. Yang keempat, penolakan akses terhadap catatan, fasilitas atau pegawai, pelanggan, dan pemasok tertentu dari mana bukti audit dapat ditemukan. Indikator dokumentasi menyediakan kesempatan terbaik untuk menemukan adanya liabilitas bersyarat yang seharusnya dicatat. Yang kelima, pencarian proaktif indikator terkait pelaporan liabilitas yang tidak lengkap. Pencarian proaktif indikator terkait pelaporan liabilitas yang tidak lengkap. Pencarian indikator analitis secara proaktif berarti bahwa kita mencari akun-akun yang tidak bisa dilihat dalam berbagai cara, atau seperti terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan lain-lain. Untuk menentukan apakah akun tidak biasa, perubahan dan perbandingan-perbandingan yang harus dievaluasi. Selanjutnya, jenis analitis laporan keuangan. Analitis saldo-saldo keuangan dan hubungannya dalam laporan keuangan. Mencari perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam saldo liabilitas dari periode atau tren dengan cara yang pertama berfokus pada perubahan angka-angka laporan keuangan yang aktual, yang kedua mempelajari laporan arus kas, dan yang ketiga menggunakan analitis horizontal. Mencari perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam hubungan dengan liabilitas dari periode-periode atau tren dengan cara yang pertama menghitung rasio-rasio yang relevan dan memeriksa perubahan dalam rasio-rasio tersebut dari periode-periode. Yang kedua, menggunakan analisis vertikal, membandingkan jumlah-jumlah dalam laporan keuangan atau hubungannya dengan informasi yang terkait
membandingkan hasil-hasil keuangan tren dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama, membandingkan jumlah tercatat dalam laporan keuangan dengan jumlah-jumlah di luar laporan keuangan. Berorientasi pada perubahan-perubahan saldo tercatat dari periode ke periode. Dikarenakan dorongan manajemen untuk melakukan pencatatan liabilitas yang kurang saji, maka Anda harus mencari adanya indikator kecurangan, baik dalam liabilitas yang dilaporkan maupun liabilitas yang mungkin tidak dicatat. Anda dapat berfokus pada perubahan saldo akun liabilitas dengan melihat perubahan pada angka-angka akrual. Dengan mempelajari laporan arus kas yang melihat perubahan angka-angka akrual namun mungkin tidak membuat daftar setiap akun liabilitas secara terpisah, atau dengan menggunakan analisis horizontal yang merupakan metode yang lebih disarankan. Dalam menggunakan ketiga metode ini untuk berfokus pada perubahan saldo-saldo liabilitas, kita harus membandingkan saldo selama beberapa tahun dan berfokus pada liabilitas yang telah dieliminasi. Di samping itu, pastikan melakukan investigasi setiap penurunan dalam jumlah yang signifikan atas liabilitas jangka panjang dan biaya yang masih harus dibayar. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga dijelaskan keutamaan sikap jujur, yakni mengantarkan pada kebaikan dan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Berikut merupakan video motivasi dari kelompok kami. Selamat menonton. What are we gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? Your right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. Got it. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Push off! Woo, yeah! Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the air.
Oh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. You just saved my life. Huh? So? I knew it, Knew what? that there is some good in you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.